Ini kan dalam proses penyelidikan. Kenapa harus dikuntit? Itu satu hal. Yang kedua adalah, ini bukan kasus yang luar biasa. Cuma kasus pelanggaran protokol kesehatan. Dan secara post factum juga tidak terjadi yang dikatakan sebagai klaster Petamburan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini, Keren Cadas. Kali ini masih breaking news mengenai tewasnya 6 anggota Laskar Front Pembela Islam di Jalan Tol kilometer 50 Jakarta Cikampek yang dilakukan oleh petugas. Breaking news ini ingin mencari kebenaran, bukan pembenaran tentunya. Dan ini ada pernyataan dari FPI dan ini juga pernyataan saya pribadi ya. FPI titik 2, kalau penyelidikan cukup kirim surat, tak perlu kuntit Habib Rizik. Jadi kita akan terapkan azas proporsionalitasnya. Polisi menyatakan baku tembak yang terjadi antara pengawal Habib Rizik dengan polisi di tol Cikampek bermula dari penyelidikan polisi atas adanya informasi pengerahan massa saat Rizik diperiksa di Polda Metro Jaya. Tapi upaya penyelidikan itu diadang dan berujung baku tembak. Namun, hal itu sangat disayangkan FPI. Sekum DPP FPI Munarman menegaskan, upaya penyelidikan tak perlu dengan menguntit Habib Rizik. Penyerahan surat panggilan cukup untuk melanjutkan proses hukum yang ada. Mestinya, kalau polisi dalam upaya penyelidikan, itu mestinya penyerahan surat. Kan surat sudah diserahkan, ngapain lagi dikuntit? Ujar Munarman saat konferensi pers di markas FPI Petamburan, Jakarta Pusat, Senin 7/12. Ya, Sobat Era sekalian, saya juga bertanya demikian. Ini kan dalam proses penyelidikan. Kenapa harus dikuntit? Itu satu hal. Yang kedua adalah, ini bukan kasus yang luar biasa, cuma kasus pelanggaran protokol kesehatan. Dan secara post factum juga tidak terjadi yang dikatakan sebagai klaster Petamburan itu. Apalagi saya mendengar informasi petugas memeriksa warga Petamburan, ada 5 orang yang kena COVID. Tapi 5 orang tersebut tidak hadir di dalam pesta pernikahan Putri Habib Rizik. Kalaupun ada, Sobat Era sekalian, bahwa sudah terjadi klaster Petamburan, tetap saja kasus ini adalah kasus pelanggaran protokol kesehatan yang bukan kriminalitas kelas berat yang memunculkan atau menimbulkan korban jiwa dan lain sebagainya. Hanya perlakuan kita, perlakuan petugas terhadap Habib Rizik itu terlalu berlebihan, sampai kemudian ada pencopotan Polda Metro Jaya. Lalu kemudian Pemda DKI juga mengikuti cara tersebut dengan mencopot juga Wali Kota Jakarta Pusat, petugas-petugas di bawah Wali Kota Jakarta Pusat. Jadi too much, terlalu berlebihan. Munarman menegaskan, tim pengacara sudah menerima surat panggilan itu dan sudah ditindaklanjuti. Hari ini tim pengacara datang ke Polda Metro Jaya mewakili Habib Rizik. Hari ini maksudnya Senin ya. Jadi ini catatan penting, Habib Rizik sudah dipanggil dan kita sudah mendatangi pengacara kita hari ini. Jadi tidak ada kaitannya itu bahwa Habib Rizik seperti apa, tidak ada. Itu proses mekanisme hukum biasa, ucap dia. Jadi Sobat Hera sekalian, memang ya aneh. Kalau yang diselidiki adalah soal pelanggaran protokol kesehatan, ya memang kenapa harus dikuntit? Kenapa harus mengikuti Habib Rizik kemana-mana? Kecuali kalau polisi menjelaskan ada kasus lain. Habib Rizik ingin melakukan kudeta misalnya. Habib Rizik sedang mengadakan pertemuan dengan pihak-pihak di luar kekuasaan untuk merencanakan sesuatu. Nah, kalau itu ya silahkan dikuntit ya, silahkan melakukan proses investigasi ya, proses intelijen yang
berlangsung. Tapi kalau kaitannya dengan protokol kesehatan, pelanggaran protokol kesehatan yang sudah terjadi, memang terlalu berlebihan. Kalau misalnya dikaitkan dengan pengerahan massa misalnya, Sobat Era sekalian, kan massa yang akan dikerahkan itu kalau terjadi pemeriksaan di Polda Metro Jaya. Dan di Polda Metro Jaya sudah disiapkan pasukan, bahkan dibantu TNI juga. Jadi tidak mungkin juga massa bisa membludak, ya kan? Oke, mungkin polisi protapnya begitu, khawatir untuk mengantisipasi agar pengerahan massa itu tidak berlebih-lebihan sehingga menyebabkan chaos. It's okay, walaupun menurut saya juga terlalu berlebih-lebihan. Karena sebenarnya kan yang patut mereka jaga adalah area di sekitar Polda Metro Jaya. Dan mereka harusnya intel Polda kan sudah tahu berapa sih kekuatan Habib Rizik ya. Berapa kekuatan FPI untuk bisa mempengaruhi atau katakanlah untuk membanjiri Polda Metro Jaya. Apalagi Pangdam Jaya membackup ya. Jadi memang banyak misteri dalam soal kematian 6 orang ini. Tapi sekali lagi, marilah kita sama-sama cari kebenarannya, bukan pembenarannya. Kita tidak boleh menyalahkan petugas terlebih dulu, tidak boleh juga menyalahkan FPI. Kita kemukakan saja klaim atau versi dua pihak ini, agar nanti bukan publik yang menilainya, karena fakta tidak bisa dinilai sebelum fakta itu sendiri di-clearkan ya. Tetapi biarlah nanti tim independen kalau jadi dibentuk berdasarkan usulan Habibur Rahman dari Komisi 3 DPR yang membuat terang soal ini. Yang penting tim itu benar-benar independen tanpa intervensi. Yang penting tetap di channel ini, karena di channel ini Anda akan dirayu, ditipu, dibaperin, dicecar, diuber pula di jalur khusus. Karena channel ini adalah channel yang mengancam, memeras dan membenci. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Ciao.